tentunya. Banyumas dong pasti. Iya. Ada dari kabupaten tetangga, Datang. Purbalingga, Cilacap. Cilacap, Banjarnegara. Luar gitu. biasa. Jadi pagi hari ini kita kehadiran orang-orang penting tadi pagi yang sudah meresmikan. Tinggal selanjutnya kita yang menjalankannya dan melanjutkannya. Siap. Kalau tadi pagi orang-orang penting hadir di sini, yang sekarang hadir penting banget sih. Oh pakai banget ya. Pakai banget dong. Kalau nggak ada mereka siapa yang dengerin kita kan? Iya. Oke. Yes. Dan tentunya selaras merupakan kegiatan flagship tahunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto dalam rangka mendukung Festival Ekonomi Syariah Fest Year Jawa yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti, Citra. Ya, jadi bisa dibilang kita pemanasan dulu ya. Pemanasan. Karena nggak cuma sampai September saja, di Ya. acara puncaknya itu adalah ISEF atau Indonesia Syariah Economic Festival 2025 ini di bulan Oktober. Oktober ya, Iya. siap. Jadi buat selaras- pemanasan ya ini ya. Betul. Pemanasan aja kayak gini kerennya ya. UMKM-nya banyak banget Iya loh. UMKM syariah ya. Kita juga UMKM. Apa itu? Ya UMKM kita kan, usaha mikro, MC ya. menengah MC kecil ya. mikro gitu lah ya. Kita kecil banget. Iya, Itu kecil. kita bukan UMKM. Bukan. UMKMB banget sih, ada bangetnya sih. Ya, tentunya selama 2 hari ke depan Rangkaian Selaras hadir dengan berbagai acara yang dikemas dengan luar biasa, Citra. Betul, dan di pagi hari ini pastinya kita harapkan semuanya kita berkolaborasi, saling berintegrasi dalam rangkaian acara yang sudah dibuka tadi pagi yaitu... Nanti ada talk show juga, Yes. ada edukasi tentang ekonomi syariah tentunya. Betul. Tentang cinta, bangga dan paham rupiah tentunya. Betul. Luar biasa Dan tentunya. gak kalah kerennya ini kalau acara udah panggungnya sebesar ini, Yap. sayang banget kalau nggak ada guest star. Iya, masa acaranya arisan doang ya nggak mungkin ya. Iya. Kita pasti nanti malam akan ada tablik akbar Wow. yang dipandu langsung diisi langsung oleh Ustadz Oh, Wijayanto. keren Ustadz Wijayanto selalu memberikan semangat untuk kita semuanya. Dan kita akan memasuki ke agenda berikutnya Citra ini ya. Yes, kita dalam- akan lomba dakwah. Oh, lomba dakwah. Iya. Dalam lomba dakwah. rangkaian acara Selaras Semarak Iya. Festival Ekonomi Syariah X Karya Sidedan Banyumas. Kita kan temanya nih sinergi ekonomi dan keuangan syariah memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi daerah. Siap. Salah satu kegiatannya yang kita akan laksanakan bersama sesaat lagi dakwah. Dakwah. Itu ada 2 kategori, Mas. Oke. Ya, Kategori pertama. single dan juga double. Enggak dong. Itu badminton. Itu badminton. Ganda ya, ganda campuran bukan ya. Campuran, bukan dong. Tapi Iya. pastinya kategorinya dewasa, anak-anak dan juga dewasa. Oh 18 plus ya. Nggak, Dewasa. iya sih. Dewasa. Terhitungnya Iya ya. kan? Iya 18 plus itu dewasa. Anak-anak dan dewasa. Kalau anak-anak itu dari 0 sampai berapa tahun? Anak-anak itu ini ya agenda posyandu ya tadinya ya. Ya siapa tahu umur 3 tahun udah bisa dakwah siapa tahu kan? Boleh. Iya Suaranya boleh. imut ya. Boleh. Lebih ngeromet sih naik bocah ciliknya. Tantrum. Anak-anak itu ada dari SD sama SMP juga ya? SD dan juga SMP Wow. untuk kategori anak. Bahkan ada yang SD beneran loh, kayak Beneran temenan dong? gue. Ada Nah, ya? ada. Wow, SD, SMP, MTS itu masuk sama dengan SMP ya? Kayaknya. Iya. Ada sok tahu ya. Kita MCO pengetahuannya 0 banget ya. Iya. Ya, Dan di penting sini juga nggak tuh ada channel. terlihat pendukung-pendukungnya. Oh. Yeay, yang di sini Oh, suaranya no. mana? Aku turun sebentar ya, Cid. Kamu sini Oh, aja ya. silakan. Itu udah Oke, nanti kamu agenda. lihat itu kalau aku kebablasan ya. Oh iya, kiri dikit. Halo kiri dikit. cantik. Kamu pakai pramuka pulang sekolah atau memang harus pakai pramuka? Salam pramuka. Tepuk pramuka. Kamu ngarang Cid. Ki Mbak lo mantan gelogok ki lo lagi. Ini mau lagi makan snack terus cepetan. Dari mana cantik? MTS Negeri 1 Banyumas. Nah Citra MTS. MTS itu Oh, ini namanya Citra. Oh iya Citra. Halo. Iya. Kita beda 1 hari emang, kembar sebenarnya, cuman lahirnya beda sehari. Oh itu Citra ibu, ini Citra muda. Asik. Dipertegas ibu. Kamu kenapa matanya sayang? Alergi jeriji, kecolok jenenge gue. Ada, kayak gitu ya. Ada. Enggak, lo nggak MTS boleh itu berarti setara SMP betul? MTS Negeri Banyumas. Banyumas, berarti sekolahnya ada di Purbalingga? Sekolahnya di Banyumas. Ya Banyumas ya. Lagian bingung Bu, anak didiknya bingung di Purbalingga. Hah? Oh, Dewa Juri mau datang, alhamdulillah. Yeah.
Kayaknya urung nyarap apa ya Mas? Ya, semangat ya, beri semangat buat teman-teman ya. Semangat Siap ya? dong. Oke, sekali lagi. Salam Pramuka. Wes, Tepuk Pramuka. maning. Tepuk sambel. Kayak kepriwe Wis sih? ora mangsan, ora mangsan. Kuwi jomane nyong, jomane. Ulek. Yang ngerti gue. Masya Allah. Nah. Weh, ada juga teman-teman kita dari Bank Indonesia. luar biasa. Halo nih. Respect, sekali lagi tepuk tangan buat Bank Indonesia, perwakilan Respect. Purwokerto luar biasa. Yang selalu menghadirkan event-event yang sangat luar biasa. Terima kasih Bank Indonesia, respect. Selalu memberikan edukasi, pendidikan, dan tentunya event-event yang penuh dengan hiburan, pendidikan, dan sebagainya lah. Diulang. Ya. Ted, pengulangan kata pendidikan. Yang pastinya ini pagi hari ini kita Ya. punya agenda lomba seperti yang Aha. tadi udah disampaikan Ya. ya. Jadi ini namanya ada lomba, ada juara. Ada juara. Untuk bisa menghasilkan juara, Ya. diperlukan dewan juri. Siap. Nah, ini telah Iya, hadir di Masya tengah-tengah Allah. kita yang akan kita perkenalkan juga ya Mas Bram ya. Siap. Dewan juri kita ini nantinya juga akan menilai dari aspek-aspek tertentu ya, mulai Yap. dari ambil nada suaranya. Nggak perlu, itu nyanyi. Fashion. Itu, Oh, itu bukan ya? nyanyi, bukan. Bukan, kalau beliau-beliau itu punya penilaian tersendiri tentang dakwah. Iya. Pasti ada yang dinilai, beliau lebih tahu lah ya. Betul. Nanti kita tanya sedikit ya. Boleh. Ada siapa aja Citra? Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri kita Ustadz Lubab Habibur Rahman SHMH dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Selamat pagi. Bapak Salim, nyontok Salim lah. Monggo. Kalau Pak Ustadz main berkah, Pak. Berkah ya Pak, Salim ya Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Pak Ustadz tolong habis setelah ini boleh cuci tangan menggunakan debu. Sore najis mukola dok. Dan yang kedua Alhamdulillah. Dewan Juri kita ada Kiai Mukhroji dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Bapak. Pak Kiai. Boleh beri tepuk tangan juga yang meriah untuk beliau. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Siap. Dan yang ketiga juga sudah hadir Gus Hanan Masyigor, Masya Allah, Gus. MSI. Sehat, Gus. Dari Habitren Banyumas Ponpes Miftahul Huda. Nyon berkah ya, Gus. Mungkin beliau memang hadir secara virtual gitu ya. Enggak dong. Ya, enggak Ya, hadir kita masih dong. menunggu beliau. Dan Citra, Baik, alhamdulillah di sini juga kita kehadiran dari ibu-ibu PKK Tawis Kemuning, leres? Tawis Sinta, Bu, Tawis Pundi. Tawis Pundi, Bu. itu kayaknya ya, ibu-ibu PKK. Silakan nyanyikan himnenya silakan. Iya, ini kenapa antara suami sama istri dipisah ya? Oh, kesenangan duwe bojo BI, bisa. Akhwan Ikhwan, Mas. Akhwan Ikhwan. Masya Oh, Allah. Gus. Oh, Gus Gusnya sudah pun- hadir pun rawuh, Dewan Gus ya, Gus. Juri. Sehat Gus, Masya Allah. Nyontek Salim karo Gus di situ. Ya mana cuci tangan di situ loh Mas Bram. Ya makan tak lapi di situ aja rewel lah. Sehat Gus. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Gus. Citra, iya. Yes. Untuk Gus, mempertegas dan lebih bersemangat peserta dan lebih tahu harus bagaimana, mungkin bisa terlebih dahulu Nun Sewu Dewan Juri untuk bisa memberikan apa ya? Boleh. Gambaran ya, Yes, gambaran yang apa akan aja yang dinilai. dinilai gitu ya. Dewan Juri mohon izin untuk bisa memberikan gambaran kepada peserta. Apa saja yang dinilai, monggo Sinten. Gus saya monggo Gus. Oke, Nun Sewu. Iya, siap. Oke, jadi nanti ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh peserta. Pertama, keaslian, Keaslian. originalitas Oh, materi. original, siap. Yang kedua itu ada referensi, ketika menyebut ayat harus jelas ayat berapa. Kalau menyebut hadis, hadisnya di Sahih Muslim, Bukhari Muslim harus Masya jelas. Allah, itu. Cid. Yang ketiga, kedalaman materi. Ya kadang iya. orang sibuk di penampilan tapi materinya datar gitu loh. Oh, nggih. Yang berikutnya cara penyampaian, intonasi, model, gaya dan lain-lain. Dan yang terakhir itu penguasaan panggung. Tapi penguasaan panggung hanya 10%. Oh, penguasaan panggung ya 10%. Jadi nggak perlu ke pojok nggak perlu Iya, gitu. Beda. nggak perlu lari-lari lah, waktunya cuma. Ya itu Coba tuh jadi beneran panggung. yang penting justru di itu kedalaman materi. Kedalaman materi. Ya itu sekitar 30%. Masya Ya. Allah. Oh, terima 30% bukan 30 meter kedalamannya. Iya, siapa tahu mereka lombanya langsung di dalam situ loh. Biar kedalaman materinya luar biasa. Baik, peserta sudah mendengar semuanya ya, apa aja yang Sudah. dinilai. Aduh, matamu perih temen ya. Kue kecolokan keringet kayaknya ya. Iya, Hawannya anu- emang lagi sumuk banget ya. Kayaknya cerak-cerak bilangnya mantan perih. Kayak menjadi temen nyong ya. Tat ngapunten buat. Dek, aku sama beliau-beliau kok matanya perih nyong menjadi temen kayak
perlu dirukyah kayaknya nyong. Lah gue kayak saha iya. Ya mudah-mudahan cuaca mendukung dan juga ini bisa menjadi semangat ya untuk para Iya, peserta kita iya. yang ada 7 orang. 7 orang. 7 orang yang tersebar dari SD dan juga SMP dan juga Sebarlimas MTS. ya. Sebarlimas. Wah, jadi yang paling menarik adalah tadi ada sebuah nilai original, Citra. Original, oke. Iya, original. Jadi mereka tidak ngutip dari mungkin download dari internet terus dibacain atau apa, tapi mereka merangkum sendiri atau memberikan ulasan sendiri tentang materi yang akan disampaikan. Oke. Ini juga menunjang apa namanya? Sing pada lagu-lagu ditarik pajak ya jenenge. Oh, royalti. Jadi ada royalti dakwah ya Gus, gitu ya. mau kena royalti gak Gus? Iya benar-benar. Aduh, ya. Ini mendukung ya berarti memang tidak hanya musik-musik. Tapi dakwah memang. Jangan sedih. Iya. Sedih ya. Aku perih banget. Ah, itu karena sunscreen yang meleleh ke mata kayaknya ya. Kok sunscreen sing 30.000-an ya, Cid? Dek, aku nanti kasih referensi ya, Dek. Cantik. Sunscreen yang bagus yang kayak apa? Jangan yang dipakai Kak Citra nih, bener. Meleleh, meripatnya perih. Oke, Ya. kita akan untuk masuk ke peserta yang pertama yang akan Siap, kita kita sudah siap ya. langsung persilakan. Kali ini ada adik SMP dari Siap. di bangku SMP dari SMP UMP Purwokerto. Ada pendukungnya di sini dari UMP. Halo SMP UMP Purwokerto. Iya. Jadi Sebelum mereka masuk, kita Aha. tanya Dewan Juri. Dewan Juri sampun siwat, menurut saya Bu. Dewan Juri sudah siapkah? sudah siap. Alhamdulillah sudah Baik. bergembira semua dan tentunya sudah bersemangat semua. Tentunya masih di Road to Fest Year. Selaras dan kita masuk ke Peserta pertama, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Raihan Fauzan Pratama. Kalau ikut dari kelas 8 7 kayaknya enak sih. Kalau ikut dari kelas 7 8 kayaknya enak. Juri Lomba Dakwah Syariah yang saya hormati, Bapak Ibu pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam hingga nikmat sehat walafiat. Oleh karena nikmatnya, kita dapat bersua pada acara Lomba Dakwah Syariah yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Seandainya lautan-lautan yang ada di muka bumi Allah jadikan tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, serta dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang insya Allah dirahmati ini, izinkan saya, Raihan Fauzan Pratama dari SMP UMP menyampaikan dakwah yang bertema Gaya Hidup Halal di Era Global. Teman-teman, apakah gaya hidup halal hanya berfokus kepada makanan saja? Berdasarkan jurnal ilmiah, gaya hidup halal tidak hanya sekedar urusan makanan dan minuman saja, tetapi mencakup fashion, kosmetik, pariwisata, hingga sektor digital dan literasi keuangan syariah. Serta telah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari cara mencari rezeki, berinteraksi di media sosial, hingga berbelanja kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwasiti syaitan. Innahu lakum maudhu mubin. Surat Al-Baqarah ayat 168 yang memiliki arti, wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Ayat ini menyerukan kepada kita untuk selalu memakan makanan yang halal dan baik dari apa yang ada di muka bumi. Ini menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan yang memenuhi kriteria kehalalan, yaitu tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya, dan telah mengikuti syariat agama Islam. Ayat ini juga mengingatkan kepada manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan
yang dapat menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas. Dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara yang subhat, yakni yang tidak diketahui halal dan haramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan, ada perkara-perkara yang jelas-jelas tidak diperbolehkan, dan ada perkara-perkara yang samar, yakni tidak jelas halal dan haramnya. Segala sesuatu dibagi menjadi 3 hukum. Yang pertama adalah jelas-jelas diperbolehkan, yakni contohnya memakan buah-buahan, menikah, berpakaian tidak diharamkan, dan masih banyak lainnya. Ini adalah panduan untuk menjalani kehidupan yang sehat secara spiritual maupun fisik dengan pemilihan makanan yang tepat. Selain itu, gaya hidup halal tidak hanya sekedar itu saja. Banyak aplikasi yang menawarkan produk-produk dari berbagai negara tanpa jaminan kehalalan. Disinilah generasi muda seperti kita perlu cerdas dan kritis dalam berpikir. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Berikut beberapa contoh sederhana namun utama. Yang pertama adalah membeli makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, selektif dalam berinteraksi di media sosial. Yang ketiga, bijak dalam berbelanja. Yang keempat, memprioritaskan produk umat dan produk halal. Yang kelima adalah mencari rezeki dengan cara yang halal. Tadi itulah yang menjadi tuntutan kita untuk melakukan gaya hidup halal di era global. Teman-teman, gaya hidup halal artinya menjalani kehidupan sesuai dengan aturan agama Islam, agar segala yang kita lakukan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, gaya hidup halal tidak hanya sekedar urusan makanan dan minuman saja, tetapi bagaimana kita menyikapi cara kita hidup agar selalu jujur, baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, kita dapat menghadapi era global ini tanpa menghilangkan jati diri seorang muslim yang bermartabat. Semoga melalui takwa ini kita semakin semangat menjalani kehidupan halal di era global ini. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raihan Fauzan Pratama, luar biasa dengan waktu 5 menit 35 detik. Masya Allah, beliau mengajak kita untuk lebih bersemangat dalam ekonomi yang syariah yang halal ya, betul ya? Masya Allah. Iya, siap. Sekali tepuk tangan buat adik kecil kita. Mana teman-teman UMP, halo. Nah, ini kita juga ingin melihat POV, siap. POV dari Dewan Juri, Iya. mendengar dakwahnya peserta kita yang pertama. Mungkin dari juri siapa mungkin kita akan mendengar. Baik, mohon izin kepada Kiai Muh Roji mungkin bisa memberikan masukan atau komentarnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pada Mas Fauzan Pratama yang telah tampil pertama ya. Tampil pertama ya, keren ya. Yang pertama, tadi dalam mengucapkan ayat ada yang keliru ya, mestinya khutwa di syaiton. Tetapi tadi ada kalimat yang kurang pas. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tuntunan. Ya, tuntunan menjadi seperti ucapan yaitu tuntutan. Jadi ada kalimat-kalimat yang mungkin karena terlalu fokus pada materi sehingga ada kalimat yang mungkin kurang pas disampaikan. Oh, syaratnya di AIU apa namanya itu? Artikulasi. Artikulasinya. Ya. Kemudian pengucapan halal itu hendaknya juga lebih jelas lagi. Oh. Jangan misalnya karena beda antara halal dengan halal. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Mungkin dari dan hakim yang lain atau cukup, monggo. Terima kasih Yai. Artikulasi itu Iya. halal, halal. H dan Hamzah berbeda ya. Piye? H dan H gitu ya Pak ya, Iya, betul. halal, Pak, coba betul. bisa di halal.
Ha. Nah Ha, iya. iya. Maju lagi, maju lagi. Coba sekarang spesial buat kamu. Kepengen dapat masukan dari siapa lagi? Dari masukan dari mentornya kayaknya. Nah, mentornya nanti ya pastinya kan yang ini Baik. ada yang melatih pasti setiap Siap. peserta ya. Ini masih muda, masih Ha-ha. jalannya masih panjang, tentunya Betul. masukan itu sangat luar biasa. Oh, yes. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Raihan Fauzan Pratama. Terima kasih. Terima kasih Raihan. Baik. Sehat-sehat dan- ya. Mantap. Jadi enaknya di perlombaan ini tuh Nah. kita bisa mendengar langsung komentar dari juri. Bener banget. Jadi sekaligus Untuk bisa catatan. menjadi pembelajaran di kompetisi-kompetisi selanjutnya. Baik. Yang paling penting bukan kompetisi selanjutnya juga. Paling penting adalah untuk ke masyarakat nanti di musola-musola. Betul, masjid-masjid, latihan ya. Kultum. Oh Masya Allah, kayak Sedurunge ini. traweh. Ngesuk kan puasa kayak Arab. Tahun ngarep, Iya, iya. iya. Kasih tahun ngarep. Prepare ya nggak tahun ngarep Iyalah, ya. iyalah, kultum. Baik. Oke, dan Siap. pastinya untuk lomba ini, Mhm. ini kita soal waktu itu benar-benar diperhatikan ya. Oke. Dan menjadi Siap. penilaian Mhm. di mana setiap peserta ini lebih bagus kalau ngepas banget 7 menit. 7, nah kan ini memang pembelajaran buat untuk tultum. Kuliah Kuliah 7 7 Masehi, suwe banget. Ah, 7 Supaya teman Masehi. ya, sedurungnya megalitikum Iya. ya. Oke, nah ini kita akan langsung ke peserta kedua. Peserta kedua, Kali ini siap. kalau tadi sudah ada dari WMP Purwokerto, kali ini dari SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Mana nih pendukungnya Purbalingga? Baik, inilah penampilan dari Raditya Fadi Rahman. Pergi berlibur naik kapal selam, lalu sampai di ujung salat. Jika ada yang mengucapkan salam, harap jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, semoga Allah senantiasa melancarkan rezekinya, melancarkan segala urusannya dan memudahkan segala kesulitannya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak pernah terukur. Segala puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Dan segenap sanjung hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Tak lupa juga selawat beserta salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Obat kalbu dikala rindu, penenang hati dikala disakiti, pelipur lara dikala duka. Dialah habibana wa nabiyana wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan satu pidato singkat berjudul Gaya Hidup Halal. Gaya hidup halal adalah pola hidup yang seluruh aspeknya mulai dari makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pergaulan hingga transaksi keuangan dijalankan sesuai dengan aturan Allah dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa halal bukan hanya sekedar hukum, namun juga tentang keberkahan hidup. Mengapa kita harus bergaya hidup halal? Yang pertama, halal itu perintah Allah. Memilih yang halal adalah satu bentuk ketaatan, dan ketaatan adalah jalan menuju ridhonya. Yang kedua, halal itu berkah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.
Yang ketiga, halal itu sehat. Bahkan dalam dunia medis pun, makanan yang halal biasanya bersih, higienis, dan aman untuk tubuh. Jadi manfaatnya bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Gaya hidup halal dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan dan minuman. Pastikan halal secara zat dan cara memperolehnya. Misalnya daging disembelih sesuai dengan syariat, minuman yang bebas dari alkohol dan tidak mengandung bahan yang haram. Pakaian menutupi aurat, sopan dan tidak menggunakan pakaian yang dilarang oleh syariat. Pekerjaan menghindari profesi yang melibatkan riba, judi, penipuan atau kezoliman. Transaksi keuangan menggunakan bank yang memakai sistem syariah, menghindari riba dan jujur dalam jual beli. Pergaulan menjaga batasan hubungan antara lawan jenis, menjaga lisan dan menghindari gibah. Jika kita abai terhadap halal dan haram, dampaknya bisa sangat serius. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu, dia mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Robbi, ya Robbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Ini menunjukkan bahwa makanan dan harta yang haram bisa menjadi penghalang doa. Hadirin sekalian, berikut adalah cara untuk memulai gaya hidup yang halal. Yang pertama, tingkatkan ilmu. Pelajarilah ilmu fikih yang membahas tentang halal dan haram dalam Islam. Yang kedua, cek sumber penghasilan. Pastikan sumber penghasilan yang kita dapat selama ini bersih dari riba, judi, atau penipuan. Yang ketiga, cek label halal. Ini terkhusus untuk produk makanan, minuman, dan juga produk kosmetik. Yang keempat, bergaul dengan lingkungan yang baik agar kita terbiasa dengan budaya yang halal. Yang kelima, berdoa kepada Allah. Berdoalah agar kita diberi rezeki yang halal lagi berkah. Hadirin sekalian, gaya hidup halal bukan hanya sekedar tren, melainkan satu kewajiban bagi setiap muslim. Ia membawa keberkahan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mari kita mulai dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu, seperti makan makanan yang halal, menjaga lisan, dan menghindari riba. Mari kita istiqomahkan agar menjadi satu kebiasaan yang baik. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi kita dari perkara-perkara yang haram. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari tindakan maupun perkataan, karena manusia tak luput dari kesalahan. Undur maqala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi ya Maria. Raditya. Berhasil menuntaskan dakwahnya. Iya, selama 6 menit 32 detik. Masya Ada Allah. olah-olahnya juga saya ngomongnya jadinya. Maju lagi Mas Raditya. Iya, Oke. yuk. Iya, biar lebih bersemangat, lebih terdengar lah ya Yes. dari komentar seluruh dewan juri kita. Gimana? Iya. Tadi beliau mengatakan kalau ada salam dijawab dengan semangat. Iya, saya takut. Assalamualaikum, jawabnya semangat gitu ya. Saya takutnya gitu loh, ternyata memang Anda itu cerdas-cerdas ya. Iya, saya takutnya gitu Mas, maaf Mas. Oke. Nah gitu dong, senyum dong kawan ya. Nah, Iya. ini masih SMP ya, SMP, luar biasa loh, Masya Allah. mentalnya udah mantap. Dulu temen ya SMP ya. Iya. Nanti kayaknya kamu kuliah segitu tuh. Ya ora juga. Iya, monggo Cita, monggo. Terima kasih, baik kami persilakan untuk selanjutnya Dewan Juri bisa memberikan komentar. Apakah ada yang sudah menyiapkan, boleh kita lempar. Oh baik, dari Ustadz Lubab Abdurrahman, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah tampil di panggung Selaras. Untuk Mas Raditya Fadirahman, kalau tadi menyampaikan pantun, hendaknya diberikan kesempatan kepada audien untuk mengucapkan cakep. Oh iya. Tadi kan enggak?
itu ya. Counter kita. Jadi kalau memang mau menggunakan pantun itu ada jeda untuk audiennya mengatakan itu. Tidak, sehingga ada interaksi antara peserta dengan audien. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih sudah didoakan di awal. Semoga rezekinya lancar. Terima kasih. Kemudian untuk yang ketiga, penguasaan materi itu perlu ditingkatkan kembali. Di awal sama di tengah tadi ada kata-kata yang terputus. Ada mungkin kelupaan sehingga tidak nyambung gitu. Keselak mungkin. Iya, ada ngelendotnya gitu. Kemudian penguasaan panggungnya juga masih perlu ditingkatkan. Bukan panggungnya tapi orangnya. Intonasinya dari awal sampai akhir itu juga kurang greget gitu. Intonasinya tadi ada salah kata, harusnya pergaulan tapi perjaulan kalau nggak salah tadi. Jadi intonasinya, artikulasinya perlu ditingkatkan lagi. Kemudian interaksi dengan audien juga perlu dikembangkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa diterima ya, aman. Memang ada sedikit keselak tadi, benar ya? Kecelitut. Iya, karena grogi apa sih bro? Oh batuk, bener batuk. Jadi ngomong sambil nahan, kayak gitu. Nekoi gagap sih tibanya ya. Baik, terima kasih untuk Raditya Fadirohman. Terima kasih, boleh tepuk tangan kembali. Yes. Mantap, biar gak grogi ya. Karena tadi 6 menit 32 detik, jadi overtime enggak, sisanya banyak juga ya pas ya bisa dibilang ya. Tersisa setengah menit sebelum 7 menit. Ya, baik. Di tengah kota boleh banyak nanya. Cakep. Kita ke peserta berikutnya. Pendek temen sih. Pantun kan ini pendek banget. Pantun dadakan. Iya. Jadi jedanya kayak gitu ya, harus ada jeda untuk peserta Tapi penonton. kamu ngomong cakepnya kepanjangan. Sengaja itu ada harokatnya 4 soalnya. Tuh keduk semua kliwon. Cakep. Ayo labu-labu pidatone. Oke, ini kita masuk ke peserta ketiga. Selanjutnya seperti tadi kata pantunnya Mas Bram. Kali ini Bapak dan Ibu, siap. tahu nggak untuk peserta kita yang ketiga? Kalau dari tadi ini SMP, yang ketiga ini masih SD. Tadi kan SMP, sekolah menengah pertama. Sekarang SD, sekolahnya di sana tuh Bu, di SMP Gunung, ya bener sama aja SMP ya, bukan. SD berarti sekolah dasar ya. Sekolah di gitu ya. Bukan. Sekolah di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Mana teman-teman Al-Irsyad? Masya Allah, SD Al-Irsyad. Wow, baik, Dewan Juri Antar Rumah dan seluruh yang ada di sini. Kita sambut Muhammad Hazlam Idris. Sebentar. Cek. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat ekonomi syariah yang semangatnya luar biasa. Di zaman sekarang, HP sudah jadi teman hidup. Bangun tidur yang dicari, HP. Mau belajar cari, HP. Mau main cari, HP. Kadang saat sholat pun HP-nya ditaruh sebelah sajadah. Betul apa betul? Saking pentingnya HP, kalau baterainya lowbat, panik gak? Panik dong, langsung
Langsung deh sibuk cari charger. Biar HP-nya nggak mati meski hanya sementara. Namun apakah pernah terfikir bagaimana kalau yang lobet bukan HP tapi ekonomi umat? HP mati paling kita bosan. Tapi kalau ekonomi umat yang mati, alamak, madesu. Tahu kan madesu? Apa coba? Nah, masa depan suram. Oleh karena itu, dalam mengikuti lomba dakwah kali ini, saya Muhammad Haslam Idris akan mengangkat tema keuangan sosial syariah dengan judul Ziswaf Charger Ekonomi Umat. Hadirin hadirah rahimakumullah. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman yang jelas dalam menumbuhkan kepedulian sosial. Namun sayang beribu sayang, hingga saat ini masih banyak saudara kita yang hidup dalam keterbatasan. Kenapa demikian? Padahal umat Islam di dunia ini banyak sekali. Tapi mengapa masih banyak yang susah? Itu karena banyak di antara kita yang memilih menutup mata, membutakan hati, dan menulikan telinga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita lewat Quran surah Al-Zariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Al-ayah. Dan pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Artinya apa? Rezeki yang kita terima bukan sepenuhnya milik kita. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak kaum duafa. Kalau kita simpan semua, kita enggan mengeluarkan harta yang seharusnya menjadi hak mereka, maka sama saja dengan kita menahan aliran charger yang seharusnya menghidupkan ekonomi umat. Yang butuh di charger bukan cuma HP, tapi juga saudara-saudara kita. Chargernya pakai apa? Pakai amalan yang luar biasa, yakni ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Bayangkan kalau semua umat Islam menunaikan zakat dengan benar, infak rutin, gemar sedekah, dan rajin wakaf. Insya Allah masalah ekonomi umat bisa teratasi. Karena yang kaya berbagi dengan yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah. Berarti harus nunggu kaya dong. Eits, menunaikan ziswaf tidak harus menunggu kita jadi sultan. Bisa dimulai sejak dini dari yang kecil dan dari yang ada. Utamanya bukan tentang seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa tulus dan rutin kita melakukannya. Karena amalan kebaikan yang paling dicintai Allah, adwamuha wa inqal, yang terus menerus meski sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sahabat BI, ziswaf bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga bermanfaat bagi diri sendiri. Membersihkan harta, menambah pahala, mendatangkan berkah, dan juga menjadi charger bagi ekonomi umat. Hidup hanya sementara, jangan terlena pada dunia. Siapkan pahala jariah lewat zikir
demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hazlam Idris. Dari SD Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto. Yuk kita maju Ganteng, lagi. maju lagi. Ke bawah intonasi. Iya. Wah ini sepertinya kalau komentarnya juri nggak cukup satu nih kayaknya. Harusnya 70 ya komentarnya Juli. Ada 3. Akeh teman ya. Iya. Kami persilahkan yang belum memberikan Luar biasa. komentar mungkin dari Gus Hanan. Gus Hanan, Kami monggo Gus persilahkan. Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa bayangin nggak Gus Hanan kayak adiknya? Gimana? Assalamualaikum gitu Gus. Iya. Coba Gus. Gak usah Gus, gak usah Gus. Arep motong ora sida ya. Saya kira jurinya ini terkesima nih. Oke. Wow. Saking lazatnya mengikuti ini malah lupa nggak ngasih nilai tadi. Nyatet. Oh, Jadi kepada adik Muhammad Hazlam Idris mohon diulangi Iya, untuk dakwanya diulang, dari sekarang. diulang, Kami iya, ulangi. iya, Enggak, diulang, enggak. diulang. 7 Enggak menit. usah ya, enggak usah ya. Enggak usah. Iya. Prinsip untuk anak sekecil ini sudah luar biasa. Masya Allah. Menurut saya sudah luar biasa. Kita aja kadang susah itu. Yang pertama, yang kedua mungkin kalau ditambah nyanyinya yang bisa memancing keikutsertaan para Audien. jamaah audien. Oh, oke. Misalkan ditambahkan enaknya hidup bersyariah. Misalkan gitu. Oh, Insya Allah hidupnya berkah. Apalagi dapat hadiah. Insya Allah Atine akan bunga. Salatullah, Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habib. Jadi intinya bernyanyi kan untuk mancing supaya ini ikut peserta. Oke. Berinteraksi gitu ya, iya, Pak. Tadi mau ikut sambungannya nggak kena. Nggak bagus-bagus ya, terima kasih. Masya Terus Allah. berlanjut, berlatih, insya Allah tambah referensi. Ya, Amin. referensinya ditambah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya seorang melihat sosok wanita dari atas, itu bibirnya ikut komat kamit dan sama apa yang dikatakan oleh adik ini. Oh gitu. Mana sih? Yang itu tuh iya, itu Bunda. Bundanya. Terima Iya, kasih selalu so support sweet. Bunda. Iya. Memang ya Bunda hafal juga ya? Iya dong. Oke. Kan latihannya berapa hari kamu dari kemarin? Latihannya paling sampai Oh tadi malam luar biasa tepuk tangan tadi malam. Dengan Iya, metode SKS ya. Kebut semalam. Baik, Tapi baik, yang baik. ngajarin di sekolah atau diajarin sama Bunda? sama Bunda. Oh bundanya, memang namanya seorang ibu itu adalah pesantren pertamanya Iya, setiap anak iya. ya. Tapi memang kamu suka kan? Suka bukan karena latihan apa? Latihan. Melu loh, Mbak. Enggak kayak gitu kan? Enak kowe Enggak karo kan? anakmu. Ayo ngadon cheesecake. Kamu kalau di sekolah dipanggilnya siapa? Hazlam. 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 Wangi. Ada ngono-ngonohnya. Hazlam. Hazlam. Hazlam pakai H ya, Pakai H. ya. Nek kowe Hazlam. asam lambung nek kowe. Lara meteng. Lara banget. Hazlam. Saya kita tepuk tangan dulu untuk Yeay, Hazlam. Hazlam, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih ganteng ya. Boleh? Siap. Oke. Itu SD memang loh mas. SD. Oh tadi lupa, Hazlam ini kelas berapa sayang? Hazlam Hazlam. kelas berapa? Kelas 5. Oh kelas Oh. 5. Gak mau kalah saya dulu kelas 5 SD nyeser. Membanggakan ya, membanggakan sekali itu. Nyeser, aku lomba nyeser juara 1. Ya saya pengen anak piala. Baik. Tapi saya susah berkata-kata kalau memang dia masih kecil bisa gitu loh. Kamu nahan-nahan ya soalnya ya. Soalnya saya juga bingung mau ngomong apa ini. Pertama eventnya syariah, kedua ini kontennya dakwah, Iya. ketiga anak-anak ya. Iya. Main aman aja dulu nggak apa-apa, Iya. Mas Adit paham kok ya. Iya. Oke kita langsung beralih ke peserta keempat. Siap. Ini
adik-adik SMP kali ini. Kalau tadi sudah dari Alirsyad, ini kembali lagi kita ke SMP UMP. Mana teman-teman SMP UMP? Kayak orang genah teman ya. SMP Universitas Pak, jadi orang genah kok. SMP apa kuliah kayak genah bro. Jadi orang genah. Anak SD Universitas. Anak SD tapi anak SMP tapi kuliahnya nang kampus ya Sharing kelas gitu. Baik, ini ada peserta kita yang keempat, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Dimas Zaki Arya Satya. SMP UMP. Ini nanti sebelum maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dakwah Syariah, dan yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Dimas Zaki Arya Satya akan membawakan pidato dengan tema Gaya Hidup Halal di Era Global. Saudara dan saudariku, apakah gaya hidup halal itu hanya berfokus pada makanan dan minuman saja? Menurut jurnal ilmiah, tren gaya hidup halal bukan hanya berfokus pada makanan dan minuman saja, melainkan telah meluas kepada fashion, kosmetik, pariwisata, dan juga literasi keuangan syariah. Serta mencakup seluruh aspek kehidupan, dimulai dari mencari rezeki, berinteraksi di media sosial, hingga memilih produk yang kita gunakan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan juga baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini menyerukan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal dan juga baik dari apa yang ada di muka bumi. Ini menekankan bahwa pentingnya mengkonsumsi makanan yang memenuhi kriteria kehalalan, yaitu yang tidak haram baik dari zatnya maupun cara kita memperolehnya. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita agar tidak mengikuti langkah-langkah setan yang dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan dan ada pula perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan. Ada juga perkara-perkara yang samar, yakni perkara-perkara yang tidak jelas halal dan juga haramnya. Pesan inilah yang menjadi fondasi kita untuk selalu berupaya memastikan bahwa setiap aspek kehidupan kita terbebas dari unsur haram. Walaupun godaan di era global ini sangatlah besar. Saudara dan saudariku,
Gaya hidup halal itu artinya menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan agama Islam agar setiap yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai generasi muda, gaya hidup halal harus menjadi prinsip utama, bukan sekedar mengikuti sebuah tren, melainkan kita harus menanamkan nilai keimanan tersebut dan juga membudayakan sikap selektif dalam segala aktivitas. Dengan demikian kita dapat menghadapi era global ini tanpa menghilangkan jati diri seorang muslim Indonesia yang bermartabat. Singkatnya, gaya hidup halal itu bukan cuma sekedar makanan, melainkan bagaimana kita menyikapi sikap kita untuk selalu jujur, baik dan sesuai dengan aturan agama Islam di dunia yang semakin modern ini. Semoga melalui dakwah ini kita dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul, berkah dan berdaya saing global. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. SMP UMP Dimas Zaki Arya Satya. Boleh beri tepuk tangan dong yang meriah, pendukung UMP. Yang pertama, nama panggilnya siapa Mas? Arya. S-nya siapa terakhirnya? Saloka. Oh, bukan. Saidina. Bukan Arya Saloka dong. Saidina, orang Sai Minggu, Sai Senin, Sai Rebo, Kemis, Jumat. Dina ya juga sih. Ini baru 3 penampil loh. Tapi sudah merubah beliau-beliau dari Bank Indonesia loh. Oh gitu? Biasanya kan orang lewat kayak gini kan di depan kiai orang tuh. Kayak ngarep kamera miki loh, nun sewu Mas. Lewat ngarep kamera baru 3 anak yang memberikan dakwah sudah merubah attitude loh. Oh iya ya, langsung ke gawai ya. Berarti acara ini memberikan efek positif dong. Lewat ngarep kamera. Tapi kalau ngomongin kamera, memang kita ini bisa disaksikan acara ini di kanal YouTube Bank Indonesia Purwokerto. Langsung share linknya share ke teman-teman semua. Siap. Baik, kita langsung dengarkan untuk komentar juri. Kali ini kami persilakan mungkin Dewan Juri, monggo. Mas Zaki, maju lagi Mas Zaki, biar lebih dekat dengan beliau-beliau Mas Zaki. Mungkin dari ini yang Kiai belum Mukroji, mungkin Kiai Mukroji sudah memiliki catatan kah untuk peserta kita, silakan. Baik, terima kasih. Tadi di awal karena lupa judulnya apa sehingga tersendat ya. Yang kedua kaitannya dengan ayat yang dibaca, menerjemahkannya masih kurang. Innahu lakum aduwwum mubin. Baru sampai wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Saya kira penampilan dari Mas Dimas. Ya sudah bisa tadi sampaikan mempengaruhi penonton terutama ketika yaitu bagaimana berlingkah laku di depan orang banyak. Siap. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih untuk juri kita Kiai Mukroji. Dimas kayak konangan ya. Kenapa sih? Mau kelalen ya? Iya kok. Siap iya. Semangat selalu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting terus belajar karena pastinya dari catatan tersebut jadi membuat kita lebih baik lagi. Siap. Gitu ya. Oke. Besok langsung ikut lagi ya. Ikut lagi dong. Ikut lagi. Karena besok ada lomba mancing di kelurahan saya dalam rangka 80 tahun RI. Jarko dakwah, mancing sambil dakwah. Terima kasih Arya, sukses selalu ya. Terima kasih, thank you. Wow, sudah ada 4 penampil. Tadi Arya berhasil menyelesaikan sekitar 5 menit 35 detik. 5 menit 35 detik. Baik teman-teman sekalian dan semua hadir di sini. Sudah 4 penampil yang tampil, masih ada 3. Masih ada 3 lagi. Dan karena Citra, kita sudah memasuki pukul 11, maka kita lanjut, yuk. Wis batin kayak punchline ya. Baik, ini informasi juga untuk peserta dakwah kategori anak dan juga kategori dewasa. Untuk pengumuman juaranya akan kita umumkan langsung di acara kita siang hari ini. Langsung ya. Tapi untuk penyerahan hadiahnya atau penyerahan penghargaannya kita tahun serahkan. Depan.
Iya, Selaras 2026. Enggak dong. Nanti malam ya, nanti malam akan langsung ada penyerahan atau Oh mungkin seremonial. bisa langsung bertemu dengan Ustadz Jayanto nanti malam ya. Oh iya betul. Oh iya dong, nanti malam ada Ustadz Sekali. Jayanto, mari kita bersama-sama menyejukkan hati kita semua. Betul, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita punya peserta yang berasal dari MTS Negeri 1 Banyumas. Wow. MTS Negeri 1 Banyumas. Beng dong blor. Ceritanya gue kata kunci ya. Iya. Kata kunci untuk tak kira mau pemer- semangat terus baru diperhatikan kayak gini langsung riku. Jajal sepisan maning. MTS Negeri 1 Banyumas. Oke. Waduh kompak ya. Indonesia. Cakep. Kenapa kamu teriak sendirian? Yang lain keprok. Sendiri-sendiri. Lah, tapi nadanya benar. Iya apa Sud? Iya gitu ya. jangan sampai jilat sebelahnya loh nanti repot. Nanti loro-loron. Udah. Bukan muhrim. Aku udah punya wudhu, Iya. Mas. Ada Pak Kiai aja. Iya. Kok kan apa? Sing atuh. Kan yang belanang. Sudah jelas antara yang haram dan yang halal ya. Di Yang sing tengah-tengah orang genah. Ya ini. Yang sing haram. Ya orang Apa ngomong. saja yang haram di Islam, berarti nyong apa gue? Ya bukan muhrim, nggak boleh sentuhan kita. Ya kan yang biasa udah wudhu sih, nanti yang wudhu maning. Wudhu maning lah. Ya. Ya tayamum, baik tayamum kau. Baik, Citra, baik lanjutan. Ya, tadi sudah kita absen dari MTS Negeri 1 Banyumas. Yes. Pesertanya siapa namanya? Kalau kita langsung kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Revian Putra Pria Yudi. Cek. Kalem dengan senyuman. Senyuman adalah simbol persaudaraan. Persaudaraan tandanya Islam. Islam adalah agama keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kawan-kawan yang hebat dimanapun kalian berada, wabil khusus kawan-kawan Lomba Dakwah Selaras tahun 2025 Bank Indonesia Syariah yang luar biasa. Alhamdulillahil Ghaffarir Rahim alladzi an'amana rahmatan wa nasran wa ja'alana khalaifahu fil ardi. Wassalatu wassalamu ala khitamil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada littiba'i sunnati ila yaumil jaza. Amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sistem ekonomi syariah terdapat serangkaian nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi yang mengutamakan nilai keadilan, transparansi, keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini didasarkan pada ajaran agama Islam yang tercermin dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, insya Allah kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan dan bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita mestinya paham bahwa Islam ini bukan hanya tentang ibadah dan moralitas. Betul atau betul? Namun juga memberikan aspek pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, pada lomba dakwah kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dakwah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menghadapi permasalahan ekonomi kontemporer dengan landasan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Al-ayah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ekonomi global, kita seringkali menyaksikan adanya masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi konvensional yang didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme seringkali menghasilkan ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam mencari alternatif yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Di antaranya, keadilan dalam sistem ekonomi. Keadilan merupakan prinsip utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan ekonomi. Coba bayangkan kalau kita bekerja dengan keras setiap hari, apa yang kita inginkan? Tentu upah yang layak, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun cukup untuk hidup dengan nyaman. Lalu bagaimana dengan mereka yang berpenghasilan besar? Disinilah peran pajak progresif. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar persentase yang dibayarkan. Mengapa demikian? Agar hasilnya dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setelah kita tahu keadilan dalam sistem ekonomi, selanjutnya kita perlu tahu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan suatu kegiatan yang mesti dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, transparansi berarti keterbukaan pihak bank dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Adapun akuntabilitas berarti tanggung jawab pihak bank dalam mengelola dana dan layanan yang dipercayakan oleh nasabah. Sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man husya falaisa minna." Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Prinsip selanjutnya adalah keseimbangan dan kestabilan. Hadirin sekalian, dalam prinsip ini, ekonomi syariah mendorong adanya keseimbangan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pengeluaran kekayaan, pengeluaran, dan juga investasi. Dan prinsip yang terakhir adalah kesejahteraan bersama. Salah satu tujuan utama daripada sistem ekonomi syariah adalah kesejahteraan bersama. Yang insya Allah kesejahteraan bersama itu untuk seluruh anggota masyarakat. Sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang baik, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Jadi sistem ekonomi syariah menawarkan solusi terhadap permasalahan ekonomi kontemporer. Dengan berlandaskan 4 prinsip yang insya Allah dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Marilah kita tutup acara ini dengan lantunan salawat yang insya Allah dapat mengayamkan hati di tengah panasnya krisis ekonomi di Indonesia yang belum pasti. Alamate anak soleh iku papat, kapindo mulyo akan ing wong tuane. Irfa ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a syani waddaraji. Wa akhiran syukran jazilan ala ihtimamikum iyaya. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revian Putra Priyayudi dari MTS Negeri 1 Banyumas.
Makasih, makasih loh, Baik, makasih. baik. Bukan buat kita ya, bukan. Nah ini untuk peserta kita ini berhasil menuntaskan waktu 7 menit 52 detik. Iya, ditambah yel-yel jadi 10 menit 90 detik. Wah, angel ya. Harus sudah bersemangat. Yes. Ada 4 prinsip tadi yang disampaikan. Prinsip bener ya, prinsip ya. Betul. Yang terakhir ada yang tahu? Ayo. Yang memperhatikan. Ayo. Prinsip terakhir yang disampaikan tadi apa? Hah? Keseimbangan, kesejahteraan. Siapa yang betul? Kesejahteraan. Kesejahteraan, voucher buat kamu. Dapat voucher. Iya, Masya Allah. Wow, cewek semua ya. Iya. Ada. Cowoknya males balas mukanya tadi. Koe bae sing sentimen. Sentimen. Iya, luar biasa. Kaget Silakan, loh, Citra. Hah? kaget dia dapat voucher. Hah, aku dinafkahi Mas Brahan. Itu voucher dari panitia. Tepuk tangan buat Bank Indonesia, tepuk tangan dong. Yeay, Iya, itu dari buat Bank belanja Indonesia. nanti ya. Di belanja ya, tidak boleh diuangkan tukar duit orang uli. Engko pak sangu pak, gak bisa, ora bisa. Silakan Citra. Kami Baik. persilakan mungkin dari Pak Ustadz bisa memberikan, Pak Ustadz Lubab bisa berkenan memberikan komentar. Terima kasih. Untuk interaksinya sudah masuk. Jadi kami seolah terhipnotis. Oh sih. Berarti tadi melihat api ya berarti Iya. ya. Sebentar. Kok dibayar pira sih jane? Dibayar, oh nggak dibayar. Semangat ya. Oke. Mas Bram, solidaritas. Solidaritas. Monggo Tat, ngapunten Tat, nggih. Sehingga kalau dari penampilannya ini sudah kelihatannya sudah menguasai panggung. Jadi dari materinya juga berbobot, seolah ini adalah pakar ekonomi syariah muda. Masya Allah. Amin. Karena Amin. menguasai tentang prinsip-prinsip syariah tadi yang disampaikan dan bisa memberikan semangat kepada audiensi untuk berperilaku syariah. Berperilaku syariah. Mungkin itu saja penekanan dari Siap. saya, sudah masuk semuanya. Terima kasih. Terima Masya kasih Allah. Ustadz Lubab. Nah mungkin kita pengen tahu, kamu dipanggilnya siapa? Lubab. Saru Nepok. Astagfirullah. Ngapunten, Pak, ngapunten Tat, nggih. Anu Iya. Astagfirullah. Sing tak takoni Enggak, piye? maksud iya, maaf. Anu mak pecotot gitu, maaf. Ngapunten nggih, Ustaz, ngapunten nggih. Siapa namanya? Revian biasa. Raffian. Raffian. Oh, tali. Rafia. Oh, Rafia itu, oke. Rafia. Emosi, Iya. astagfirullahaladzim. Iya. Ini karena tadi sampai dipuji Dewan Juri kita, ini sampai menguasai prinsip-prinsip syariah. Nah kita pengen tahu, kamu ini melakukan risetnya itu dari mana aja sih untuk membuat dakwahnya ini, materi dakwah? Biasanya karena alhamdulillah saya sendiri dapat bimbingan dari mentor saya selaku Masya guru program Full Day School. Boleh Lulusan- sebutkan namanya untuk Sebutan namanya mentor. boleh. Boleh. Bapak Farid selaku guru Bapak IPS. Farid hadir beliau di sini, Guru Pak Farid. ekonomi. Masya Allah Pak Farid, sehat Pak Farid? Masya Allah. ngarang. Lihat. Matur suwun Pak Farid sudah Farid Junior. memberikan mentor. Bukan. Oh ini yang ini di sini Pak Farid, Masya Allah. Sehat berkah ya Pak Betul, Farid. itu orangnya betul. Oke, Masya betul. Allah. Mirip juga kok ya. Ya, beliau yang menyarikan tema, mencari referensi, terus makin digodok juga oleh selaku pembina satunya lagi, guru bahasa Arab, Ibu Ilian Rizky Masya Allah. Fatmawati. Assalamualaikum. Selaku Ya, wali Ukti. kelas dari kelas yang mewakili sebagai supporter juga alhamdulillah. Wah, wali kelas. Yel-yelnya. Yeay. Sing cewek-cewek semangat, sing lanang karo isin. Jadi tepuk tangannya umpetan ya mas. Umpetan. Mas Tapi karo Duduk. nyong isin kok. Semangat dong, semangat. Baik, siap. Baik, mantap. Ya, jadi dari hasil risetnya juga sambil berkonsultasi dengan guru-guru. Benar banget. Kebetulan Terus? memang untuk lomba ini saya baru tahu itu pada saat kurang 4 hari atau 3 hari sebelum perlombaan dimulai. Masya Saya masih mikir-mikir apakah saya ikut atau tidak ya. Tapi Yakin insya Allah atau untuk mencari pengalaman juga, bertemu teman-teman baru juga di sini alhamdulillah. Jadi saya ikut, tapi ikutnya itu sisa 2 hari baru ngomong ke mentor saya. Wah, mepet. Oh ternyata ngerepoti ya kok ya. Rong dinamani jaluk melu tor. Tolong tor, tomonge ngesuk-ngesuk lah melu rong bulan sedurunge ngomong kayak gitu.
Rombina tembeng ngomong ngerepoti. Alhamdulillah teks juga baru jadi 1 hari sebelum harus tag video. Dan awalnya kalau boleh cerita sedikit Ustadz, saya mungkin saat awal-awal interaksi untuk tag video untuk dikirimkan saat seleksi online itu saya sempat pasrah karena teksnya lumayan panjang dan materinya itu belum di ranah saya, ekonomi semua. Dan itu saya coba tag dari pagi di hari Jumat itu sampai malam jam mungkin perkiraan 11.45 atau jam 12 kurang 15 menit videonya baru jadi dan sisa 7 menit dikirimkan oleh mentor saya. Wow, luar biasa. Tipis, nyaris ditutup itu. Iya, belum begitu menguasai sebelumnya tentang ekonomi. Iya. Soalnya benernya sih jaluk wong tuane sih jane ya. Iya, belajar sidik-sidik mengatur uang jajan. Iya, ya, tetap. baik. Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Revian dari Angkasa Negeri 1 Banyumas. Terima kasih. Keren. Wow, keren. Terima kasih teman-teman Saudi di belakang. Iya, cangkriknya metu nyong seneng banget yakin. Krik. Iya. Baik Citra, siap. Masih ada 2 peserta lagi yang akan kita saksikan bersama sebagai peserta Lomba Dakwah Ekonomi Syariah kategori anak. Memangnya bisa dibilang temanya tuh bisa dibilang gak berat-berat banget tapi lumayan berat untuk anak-anak ya. Iya, tapi betul. anak-anak kita jadi lebih paham dan lebih mempelajari dari usia dini. Dan ini memang sebuah pendidikan dari Bank Indonesia. Jadi mereka membuat teks itu kan mereka berarti riset, mempelajari sendiri temanya seperti apa dan tentunya memahami tentang apa yang dia sampaikan. Betul. Luar biasa. Dengan kekerenan itu akan diadakan event seperti ini 2 hari sekali, betul Pak? 2 hari sekali. Ya betul ya. Ya, Aduh, seneng kita amin. ini. Diamini, Lama-lama Bang. jadi ekstrakurikuler kok kayaknya ya. Iya. Baik, selanjutnya kita punya peserta dari SMP Teknokrat Boarding School. Wow. Boleh dengar dong mana supporternya? Ada supporternya. Wow, menggelegar sekali, spektakuler. Ya. Kenapa buat penonton bayaran kayak nek postar liane orang keprok, keprok. Kita satu semuanya, Tetap, satu bangsa, iya. satu Indonesia, 80 tahun Indonesia merdeka. Nek orang keprok bayarannya kan mangebu-mangebuan ya. Tadi Iya. nanti dari 3.000. Nek orang ya, orang etungan kayak gue ya. Baik. Nah kali ini Ya. pesertanya perempuan. Masya Allah. Nah, ada lagi kan laki-laki. Laki-laki. Oh, perempuan. Laki-laki Citra. Salah ya, perempuan ada gak sih? Memang Yang perempuan namanya ada ya? Memang namanya sekeren itu. Oh, nanti dia. ada, tapi Baik. terakhir nanti. Ya, Iya. ini yang cowok dulu habisin. Baik, habisin yang cowok dulu. Iya. Baik, beri tepuk tangan paling meriah untuk Syifa Ulhaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirah hasanah wa qina adzabannar wal akhirah hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mujtabah wal mukhtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Al-Mukarram, Ra'isul Maktabi Tamthili li Bank Indonesia. Wal Mukarram, Hay'atut Tahkimil Musabaqah wa jami'ul hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah berkah ini. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga kita semua kelak diberi syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin.
Umat Islam hari ini sedang menghadapi ujian besar. Kekayaan sumber daya, tapi masih banyak yang tertinggal secara ekonomi. Masjid kita megah, namun banyak jamaah yang masih hidup susah. Padahal Islam telah memberikan solusi yang bukan hanya spiritual, tapi juga struktural. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini bukan hanya perintah dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam transaksi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Ekonomi dalam Islam dibangun di atas prinsip keadilan, tolong menolong, larangan penindasan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Inilah yang kita sebut sebagai ekonomi syariah. Sebuah sistem yang bukan hanya sah, tapi juga maslahat. Ekonomi syariah bukan milik elit, ia milik umat. Ia bukan hanya sistem finansial, tapi juga gerakan sosial dan spiritual. Maka hari ini mari kita bangun ekonomi umat yang kuat melalui kolaborasi 3 pilar utama. Yang pertama, pilar spiritual. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya uang yang keluar, tapi hati yang disucikan. Ekonomi syariah berangkat dari hati yang bersih. Zakat, infak, dan wakaf bukan sekedar kewajiban, tapi ibadah. Ketika harta disucikan, maka perputarannya membawa keberkahan, bukan sekedar pertumbuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, pilar sosial. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Inilah misi sosial dari ekonomi Islam. Mengalirkan harta, bukan menimbunnya. Keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf harus menjadi instrumen nyata pemberdayaan. Jangan biarkan potensi zakat triliunan itu hanya jadi angka di atas kertas. Kita butuh sistem yang mengelola, menyalurkan, dan menguatkan agar mustahik hari ini menjadi muzaki di masa depan. Yang ketiga, pilar gaya hidup halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis ini mengajarkan bahwa halal bukan sekedar formalitas, tapi ekspresi ketakwaan. Kita harus ubah cara pandang, halal bukan hanya label, tapi gaya hidup. Dari makanan, fashion, perbankan, sampai liburan, semua bisa bernilai ibadah jika sesuai syariat. Maka hari ini, mari kita bangun ekonomi umat yang kuat. Hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa membangun ekonomi umat sendirian. Dibutuhkan antar semua pihak, ulama dan umaroh, komunitas dan regulator, pelaku usaha dan masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban ekonomi di Madinah melibatkan para sahabat lintas profesi. Dari Abdurrahman bin Auf yang ahli dagang hingga Utsman bin Affan yang dermawan. Hari ini sinergi itu sangat mungkin dan sangat dibutuhkan. Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan nasional telah membuka jalan melalui program-program penguatan ekosistem syariah, digitalisasi zakat, integrasi wakaf produktif, dan pengembangan halal value chain, dan penguatan literasi ekonomi syariah. Tinggal pertanyaannya, apakah umat siap mengambil peran? Apakah kita siap berhijrah? Bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam pilihan ekonomi. Bayangkan jika setiap masjid menjadi pusat pemberdayaan, setiap umat mengelola koperasi syariah, setiap pemuda menjadi duta gaya hidup halal, setiap keluarga sadar akan zakat, infak, dan investasi syariah, maka ekonomi umat tidak hanya tumbuh dari atas, tapi juga kuat dari akar. Dari pasar rakyat, dari usaha kecil, dari kesadaran spiritual yang diwujudkan dalam transaksi nyata. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, ia mendapat pahala seperti pelakunya. Mari kita kolaborasikan spiritualitas, solidaritas, dan gaya hidup halal supaya terwujudnya ekonomi umat yang berdaya dan bermartabat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, astagfirullah. Kualat apa orang maning-maning lah. Ya ini gimmick kan, gimmick Bob, gimmick. Orang kualat temenan juga kayak. Ngapunten kayak tat kayak. Mau madan kurang ajar maning Ustaz ya kayaknya aku paduk yang mlebune kayak. Astagfirullah. Banyak kayak. Mana nih? Astagfirullahaladzim. Ya itu Mas suka ada tiba-tiba gimmick Mas ini Braham ini untuk mencairkan suasana itu adalah bagian dari ice breaking. Orang kecengklak temenan kok. Kayak anak pada kultumnya nggak panas sama yang nggak balik ya. Ganteng maju. Boleh maju. Banyak cara. Untung untuk peserta yang harus peserta maju sih keburu yo. Iya. Tapi kamu punya pembawaan yang tegas Citra ya loh. Punya satu pas maning tiba nih. Kayak cilara banyak kecengklak. Astagfirullah kualat gue. Tembe salah ngomong tok gue maring kiai gue kualat langsung Masya Allah. Oke. Wes. Fokus. Langsung aja silakan Dewan Juri. Kita persilakan pada Gus Hanan untuk memberikan komentar kenapa Mas Braham bisa jatuh. Oh tuh gue, bukan itu Citra. Beliau, iya Ananda, siapa iki? Syifa. Kamu dipanggilnya siapa? Syifa. Oh iya Syifa, Ananda Syifa dalam memberikan apa namanya ya, kultum. Termasuk kenapa saya jatuh tadi. Tolong di terawang tat. Nyong kenang apa kayaknya. Saking kabotan dosa apa kenapa gitu Habib. Monggo. Gus, silakan Gus. Gus monggo Gus, nun sewu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat sesuai kriteria memang ada beberapa yang perlu kita cermati. Originalitas itu terlihat di situ masih kurang. Antara dia menyampaikan alam bawah sadarnya nggak nyambung. Aku sih ngomong apa gitu ya. Oh. Jadi memang hafal. Nah ini yang perlu sebenarnya dalam konteks ini dibawa ke situasi keseharian. Misalkan bicara tentang ekonomi saya keseharian di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah, SMP kan banyak. Anak selalu dibawa ke tema-tema mainstream yang sebenarnya itu bukan konsumsinya sehingga aku sih ngomong apa gitu ya. Kayak seolah begitu, ya kan? Ya. Mikir ya? Yang kedua, koneksitas antara referensi juga belum nyambung banget itu loh. Agak dipaksakan ayatnya gitu. Terus tadi di awal ada Rabbana atina fidunya hasanah wal akhirah hasanah. Itu saya yang ngarang loh, tapi nggak pas. Waqina adzabannar. Bareng yuk. Bareng-bareng yuk. Bahagia di dunia, bahagia akhirat, sama pentingnya akhirat yang utama, sama pentingnya akhirat yang utama. Bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirah hasanah wa qina adzabannar wal akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau ditaruh di belakang ya bagus, di depan tapi ini nyambungnya di mana itu. Tapi udah bagus, intonasi bagus, berbakat ya, bagus lah. Nah, hanya ada catatan kecil. Terima kasih nanti catatan yang tambah Pak Yai Muhroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gus Hanan. Dan juga mungkin ada satu hal lagi yang mungkin juga perlu kita apresiasi dari Syifa ini. Karena ini kan dari SMP Teknokrat Boarding School. Itu dari Cilacap, tempatnya di Sidareja, Kawungan jauh loh. Wow, tetap semangat hadir ke Purwokerto di sini ya. Nyoba punya lagu-lagu kayak gitu. Boleh. Allahumma barik lana bima rozak madang. Oh itu sebuah kode kepada IO ya maksudnya.
Sindiran itu. Nek doa dirampungna ya, dirampungna nek doa ya dalam hati ya. Baik, Baik, boleh ya. tepuk tangan dulu untuk Syifa Ulhaq yang sudah Syifa. memberikan Semangat, Syifa. dakwah terbaiknya. Siap, nanti Semangat kamu terus. hati-hati ya, jangan pulang dulu, nanti ada pengumuman. Siap Siva? Oke. Iya, Ini Nek. tenar banget di Malaysia loh Siva itu. Oke ya. Siva, jangan panggil aku anak kecil paman. Ya kan? Itu film apa sih? Film Siva, orang tuh nonton. Ora. Kamu nontonnya anu sih, Batman. Ayo kita lanjut. Baik, masih ada satu peserta kita. Nah, satu peserta Wah, terakhir. Kalau tadi baik. sempat aku Sempat jatuh bilang, ya saya ya, oke. Kalau tadi saya sempat jatuh. jatuh tertimpa tangga pula. Hiu. Ini ada satu peserta terakhir kita untuk kategori anak, satu-satunya perempuan. Jadi ini hadir dari SMP Negeri 1 Aji Aji Barang. Barang. Mana starternya Aji Barang? Masya Allah temenan, Bok, Dawis Kemuning Aji Barang. Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan dari Nada Maulida Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri serta sahabat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok agung dan mulia yang mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Dalam sejarah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengusaha sukses, pedagang tangguh, dan pemimpin hebat yang menjadi tauladan bagi umatnya. Khususnya bagi para pembisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita agar menjadi pembisnis yang amanah, disukai pelanggan dan dipercayai oleh investor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar menjadi pembisnis yang sesuai dengan syariah dan penuh dengan keberkahan. Dalam hadis riwayat Ahmad, ayyul qasbi atyabu qala amalu rajuli biyadihi wa kullu ba'im mabrur. Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur atau diberkahi. Sahabat, agar menjadi pembisnis yang sesuai dengan syariah dan penuh dengan keberkahan, kita harus melakukan beberapa hal. Pertama, yaitu meluruskan niat dalam berbisnis. Niat memulai dan menjalankan bisnis untuk mencari keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niatkan juga bahwa bisnis bukanlah hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga bisa memberikan manfaat. Bisnis hanyalah wasilah dan tujuannya lillah. Bisnis bisa menjadi keuntungan bagi kita semua. Lalu, hal yang harus dilakukan oleh seorang pembisnis muslim selanjutnya adalah menghindari dan meninggalkan transaksi-transaksi yang dilarang. Seorang pembisnis harus terus
diri terus belajar. Bukan hanya belajar tentang ilmu dari strategi bisnis, tetapi juga bisa belajar tentang hukum bisnis dengan berlandaskan ekonomi syariah. Terakhir, yang harus dilakukan adalah tawakkaltu 'ala Allah. Berserah diri, totalitas bergantung pada Allah. Perlu kita pahami dan sadari bersama bahwa dalam berbisnis, ketidakpastian dan risiko sudah menjadi sesuatu hal yang harus dihadapi. Namun, kita tidak perlu khawatir karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin dan sudah memberikan nikmat kepada kita semua. Dalam Quran surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk hidup yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dan dia mengetahui tempat keberadaannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis pada kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Sahabat rahimakumullah, untuk menggapai atau mencapai suatu tujuan dan strategi, kita harus terus bekerja keras, tak kenal lelah, pantang menyerah, gunakan berbagai strategi yang tepat. Dan ingat, jangan lupa halal, konsep ikhtiar, doa, tawakal jangan ditinggalkan. Dan insya Allah ikhtiar maksimal tidak akan pernah mengkhianati hasil. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali, berhasil menuntaskan 6 menit. Berapa detik? 6:02, 6 menit 2 detik. Wah, oke, terima kasih Nada. Ya, masih aman lah, masih. Masih saya terlambat. Masuknya hati-hati saya ya. Mas, makanya kalau melangkah itu kakinya kanan apa kiri dulu? Iya, kanan dulu, semuanya kanan dulu. Insya Allah. Selamat ya cantik, kamu sudah menyelesaikan dalam 6 menit 02 detik ya. Yes, betul sekali. Selalu ya. Kami persilakan untuk memberikan komentar. Tadi terakhir siapa ya berarti ya? Tadi terakhir ada Gus Hanan tadi terakhir ya. Berarti ya. selanjutnya Kiai Mukhroji mohon izin silakan. Boleh maju lagi, Dok, sini Dok. Nah, maju lagi Dok, sini Dok. Katuan, katuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat untuk peserta yang terakhir ya. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ketika mengucapkan yaitu muqaddimah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, jangan ditambahkan dengan kata-kata wa ala, tapi wa bihi nasta'inu ala. Tidak wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin, tanpa wawu. Kemudian yang kedua, kata-kata rahimakumullah tidak dipanjangkan rahimakumullah, tapi rahimakumullah. Dibaca rahimakumullah. Jadi hanya pendek. Kemudian tadi dari penampilan yang terakhir, karena mungkin ada hafalan yang mungkin terlupakan sedikit, sehingga ada jeda waktu untuk berpikir selanjutnya apa, apa. Baik, terima kasih dan selamat, sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih untuk juri kita yang sudah memberikan komentar. Terima kasih juga Nada, tapi kamu dengan berhasil berdiri di atas panggung ini itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Sangat luar biasa Nanda. Nada betul ya dipanggilnya? Nada. Nada. Nada, oh, nada. Nada. Kamu latihan berapa hari Nada? 2 hari.
Dia pakai suara batin Mas, memang. Ini dari SMP Negeri 1 Aji Barang, boleh dikasih support lagi dong dari Aji Barang. Oke. Oh Aji Barang, Masya Allah Aji Barang. Baik, ini kita dari Bank Indonesia juga memberikan apresiasi untuk para peserta Lomba Dakwah Ekonomi Syariah kategori anak. Karena pastinya tidak semua anak bisa memiliki mental dan keberanian. Sebelum di sini Citra, mereka itu peserta-peserta mengirim video dakwahnya. Betul. Itu ada 7.534 video dikirim. Wow. Luar biasa, tepuk tangan, yes. Berarti di Banyumas ini antusiasmenya tinggi. Disaring. Bagi masyarakat disaring. Ada 7 peserta yang berhak untuk berdiri di panggung Berhasil ini. lolos 7 besar lah ya bisa katakan ya. Kayaknya menjadi pertanyaan orang-orang BI-nya berarti nonton nih video sih. 7.000 itu masih belereng ya. Iya masih pada. Meripatnya ya. Pada jurem-jurem. Jurem-jurem. Oleh karena kita akan panggil seluruh peserta. Iya peserta khitanan massal. Oh bukan ya? Bukan dong. Hawane ya. Maju lagi sayang. Ya bisa berdiri sesuai dengan urutan tampilnya tadi. Iya. Di mana peserta-peserta ini akan kita berikan apresiasi dengan penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh para dewan juri kita. Untuk itu para dewan juri berkenan untuk naik ke atas panggung. Untuk dewan memberikan juri mohon izin. cenderamata kepada seluruh peserta. Sekali lagi tepuk tangan beri untuk seluruh peserta Lomba Dakwah tingkat anak-anak. Wow. Dan juga selain Dewan Juri yang akan menyerahkan cenderamata, kami juga turut mengundang Bapak Suyono selaku Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah untuk berkenan menyerahkan cenderamata. Baik, sebagai tanda pemberian semangat buat adik-adik kita untuk tidak patah semangat ya. Betul, karena terus mendalami ilmu tentunya tentang syariah. Yes. Dan nanti akan disampaikan kepada minimal teman-teman dulu lah, teman-teman. Dan RT. latihan di acara-acara rumah ya. Anu kemarin mungkin salah satu ini ada yang tampil pas malam tirakatan. Benar, ya, pitulasan ya. Pitulasan, betul sekali. Dan ini buat ibu-ibu dawis ya, kultum bocah niki mawon. Tolong diberikan wadah di betul acara-acara yang ada di rumah, baik. Baik, kami persilakan dari yang pertama kepada Ustadz Lubab berkenan menyerahkan cenderamata untuk dua peserta ya. Peserta pertama. Baik, selamat. Masya Allah. Oke. Penyerahan cenderamata oleh Ustadz Lubab kepada Raihan Fauzan Pratama dan Raditya Fadirrahman. Ya selanjutnya mohon izin kepada Kiai Mukhroji berkenan menyerahkan cenderamata untuk Muhammad Hazlam Idris dan Dimas Zaki Arya Satya S. Dari SD Al Irsyad Al Islamiyah dan SMP UMP. Ya, yang paling kecil. Iya. Tapi suaranya juga menggema ya. Juga cenderamata untuk Dimas Zaki Arya Saloka. Enggak ya? Arya Satya. Selanjutnya mohon izin kepada Gus Hanan berkenan juga menyerahkan cenderamata untuk Revian Putra Priyayudi. Dures pada ya? Iya kok, anu protein, mangannya protein. Iya, iwak-iwakan. Iya, nek kan dedek nek kowe. Iya. Astagfirullahaladzim. Aku tuh dedek, cimplung. Selanjutnya penyerahan untuk Syifa Ulhak, terima kasih. Dan yang terakhir penyerahan cenderamata untuk Nada yang akan diserahkan oleh Bapak Suyono. Monggo Pak Suyono. Mohon izin berkenan. Ini perwakilan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia Beliau selaku Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah. Iya. Baik, boleh dilanjutkan dengan foto bersama dengan Dewan Juri dan juga Bapak Suyono berkenan. Mohon izin silakan. Bapak nun sewu satu wonten mriki Pak Suyono. Izin. Di sini nggih, biar imbang. Batiknya soalnya udah bagus nih kan. Iya dong. Dewek sing di batik apa nih ya? Oh Pak Suyono di tengah. Oh nggih. Pak Suyono di tengah. Mungkin. Oh tengah mriku tak kira tengah parkiran. Oh tengah parkiran. Kok hati-hati aja saru-saru ya. Oh tengah parkiran. Oh malah Bapak sewu di tengah nggih bersama beliau. Baik. Cak ganteng geser lagi. Oke, diapit oleh para peserta, nggih. Baik, boleh lihat ke kamera utama, boleh geser ke kiri sedikit. Aman, fotografer. Silakan boleh lihat ke kamera yang ada di depan. 1, 2, 3. Cekrek. Ada pose tertentu kah? Ada pose? Aman?
Bebas, Bebas oh gaya ya. bebas, gaya bebas boleh. Gaya Jempol, bebas, kepalan jempol, tangan oke, boleh, semangat, mantap. siap. 1, 2, 3. Senyum, Masya baik Allah. terima kasih. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang paling Yes. meriah. Untuk para peserta, Dewan Juri dan Terima juga Bapak kasih. Siono, terima kasih. Untuk berkenan kembali ke tempat dan Dan- kepada seluruh peserta dan Yes. calon ke Citra Ya, Ketua DPR ya. amin, amin, Ketua amin. MPR, Amin. Menteri Perekonomian, Amin. Menteri Kelautan. Apa Ah. ya? Oh, Ini, juragan kentang. Menteri Agama, Menteri gitu kan Agama, bisa. Menteri Pariwisata, Menteri Oke, Pariwisata loh, luar biasa. Amin, amin. amin. Dan sekali lagi tepuk tangan kepada seluruh Yeay. peserta Lomba Dakwah tentunya di Selaras Semarak Festival Ekonomi Syariah X Karisidenan Banyumas. Aku senang, Iya. senang banget kalau ada tempat atau acara yang memberikan ruang Yap. untuk adik-adik kecil ini berkreasi dan juga Betul sekali. memberikan bakat terbaiknya ya. Iya. Nanti kita masih ada lomba dakwah Yes, untuk kategori dewasa tentunya dewasa. ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay di titik ini. Betul, Di karena Gor nanti Satria mungkin Purwokerto. akan kita laksanakan Mbak Duhur ya. Iya, kita sholat dulu dong. Tapi sekarang sebelum kita istirahat, sebelum kita lanjut ke acara Baik. selanjutnya. Oke. Ini ada yang mau menafkahi lagi nih. Iya. Siapa yang bisa meneruskan kata-kata ini dapat voucher? Oh. Siap? Marilah, hei semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan salah, jinglenya Dengan? andalan. dengan bahagia salah, dengan PKK, betul sekali. Yeay. Ketua Dawis Kue Seroja. lanang. Ketua Dawis Seroja. Kue lanang mas. Ibu-ibu langsung ngapal malah ibu meneh. Iya, malah Masih ada apa? satu lagi. Boleh. Apakah kepanjangan dari selaras? Siap? Baik. Dapat voucher dengan menjawab madep sound system sana Mbak. Madep sana. Ya madep sana. Ngerti Jawabnya baik, madep sana. ngepek. Ya. 1, 2, 3. Apakah singkatan selaras? Semarak Festival Ekonomi Syariah. Ex Karesidenan Banyumas. Luar biasa, tepuk tangan. Apa? Dapat 10.000. Karena jawabnya kan suruh ngelihat sana Mbak. Ngelihatnya saya jadi vouchernya segitu top ya. Harusnya dapat 5. Harusnya dapat 5. Dan untuk voucher-voucher ini bisa digunakan untuk bertransaksi di Siap. stand-stand yang ada di area ini. Seluruh di belakang semua bisa ya. Yes. Yang jelas semuanya penuh dengan di belakang itu ada stand-stand apa aja sih, Tra? Banyak Ada, sekali ya. minta kepeannya dulu ya. Iya, kita minta ada kepeannya dari ya. food and Kepean. mamin, makanan dan minuman. Kemudian stand. ada dari kreasi-kreasi dari UMKM dari 4 kabupaten. Ya, dari Banyumas tentunya, Purbalingga, Cilacap. Ya, silakan untuk bisa dikunjungi dan vouchernya digunakan. Tidak bisa diuangkan ya. Iya, tetap stay di sini karena kita juga nanti akan ada lomba dakwah untuk tingkat dewasa. Betul, sambil menunggu untuk kita kategori dewasa nanti untuk lomba dakwah. Ya. Sambil menunggu untuk seluruh warga yang ada di Gor Satria Purwokerto ini yang ingin nantinya melaksanakan ibadah sholat duhur. Ya. Kita menyiapkan tempat di area gelanggang olahraga yang ada di sebelah kanan panggung. Ini tempatnya anu apa sih ya, yang biasanya go karate Itu lah. buat karate, Iya, UMP, hall apa kan tulisannya? Hall bela diri. Nah, Ya. kita sulap hall bela diri tersebut menjadi musola, Musola. tempat untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Siap. Kalau sudah bisa juga lanjut dengan mengitari area stand di event Selaras ini karena Keren-keren ada banget. food and beverage seperti ada Kopimu Celubuk, ada Raina Bakery. Kemudian ada ayam geprek, ayam bebek panggang Bang Sis. Kemudian ada kedai garasi E07, bakso Malang Lestari, pepes Garang Asem, wah asem. Rumah makan Berkah Lestari, wah enak-enak ya. UPK Sejahtera Mandiri, UPPAK Sejahtera Mandiri, Habitat Banyumas Raya. Nila Crispy, Sarmila, Bibine Abon. Oh ini anu adine. Kompetitor ya? Iya, Bibine Abon. Kemudian ada bakso Pelangi Juragan Menul. Iya, jadi kalau digigit menul-menul silakan dicicipin
Al-Muqaddaz Arsi Indonesia. Kemudian ada Dawat Ayu Nur Cahya, Barokah 214S Pisang Ijo dan Kuliner Bu Kartini. Tidak hanya itu juga ada mie ayam mangkus, bakso Solo Tama punya cerita, dapur Anissa, soto Banyumas istimewa, ada tea time for es teh dulu biar adem. Asik. Ada juga Binar es krim, dodol aneka buah arula, Himbarsi, Tegal Barling Mas Cakep. Ada juga makaroni keju lestari, Sakatela, pentol Ali Sumampir. Pentrol. Pentrol. Iya, pentrol, Yang bukan ngerikat pakai- selitut. Kemudian ada catering dan snack Cahaya Berkah Burger. Ada bolu chiffon manja. Dan kopi Mekayo. Lanjut ke sejemaning ke. Baik, masih ada Aspik Mas Purwokerto Timur. Kemudian ada Al-Ghazali Snack, Dimsum Kak Ros. Wah, kayak sering ngomai Hipin Upin ke. Kemudian ada Desti. Thank you. Ada Desti Cake Cookies. Meda Milk. Meda Milk susu wedus. Susu kambing dan juga punya kawan kopi. Kalau punya kawan kopi jangan dirasani, disupport gitu. ya. Cahaya Snack. Cahaya Snack and Cookies. Cookies maning. Bocah kurang ini. Kompetitor, makanya daftar dong Bunda. Siap. Pecel mendoan Bu Imah. Kemudian ada Aspik Mas Purwokerto Selatan dan Safa Bakery. Yes, not only food and beverage, Yes. also we have Morning another. and tomorrow. No. Stay in here. I'm unfinished because Okay. there one Yes. page. Stay in here to tomorrow kan? No. Oke lah. Okay. Masih ada lagi stand fashion yaitu Banyumasanku by BFI, Banyumas Fashion Indonesia. Baik. Dan juga ada stand dari teman-teman pelayanan publik seperti Pasar Tani, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Ada dari Otoritas Jasa Keuangan, ada juga Halal Center dan Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Banyumas, Perumbulok Kantor Cabang Banyumas, Himbarsi Tegal Barling Mas Cakep, kemudian ada Asbisindo Barling Mas Cakep. Dan juga yang terakhir ada Zis Waf Corner. Layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan ini sudah dipermudah sekali dengan adanya Kris Citra. Oh betul sekali Iya, untuk langsung bertransaksi. makluning sama saja rahasianya lah. Mau Rp1 pun insya Allah akan menolong kita di akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Karena Baik, kita akan kembali lagi, sudah di kona ya. Ya. Kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya, tetap di Selaras Semarak Festival Ekonomi Syariah X Karisidenan Banyumas. We'll be right back.